bisa kembali membacanya. Kemudian ada yang lima dan saling membenarkan dari bacaan-bacaan. Mangqara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka tatkala kita mengimami Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai bacaan keseharian kita. Satu ketika saya berada di satu tabligh akbar yang jamaahnya ibu-ibu. Saya tanya, Bu, dalam satu hari berapa kali ibu membaca Al-Quran? Tidak ada jawaban. Kemudian saya kasih pertanyaan yang agak luas. Dalam satu pekan, dalam satu minggu, berapa kali ibu membaca Al-Quran? Baru mulai ada yang jawab, 1 kali Ustaz. Kapan? Pas wiritan. Kemudian kita lagi ada pertanyaan yang agak lebar. Dalam 1 bulan, berapa kali ibu membaca Al-Quran? 4 kali lah berarti Ustaz. Kalau seminggu sekali berarti 4 kali. Pertanyaan yang selanjutnya yang paling panjang, dalam 1 tahun berapa kali ibu membaca Al-Quran? Pas tadarusan. Bagaimana Al-Quran akan menjadi kegemaran kita membacanya? Maka tentu tidak serta-merta semudah membalik. Tadi kayak ada yang sholat ribut, itu biasa Pak, itu dunia anak. Tapi tatkala kita tanamkan, tatkala ada orang ribut dalam sholat dan kemudian mendahului imam, hati-hati. Tatkala kamu bangkit dari i'tidal atau bangkit dari sujudmu, kepalamu akan diganti oleh Allah dengan kepala kambing. Ini hadisnya, siapa yang mendahului imam, dia akan ganti kepalanya dengan kepala kambing. Rasa takut ada. Dan kemudian jangan ribut. Kalau ada sholat yang ribut dan kepalanya diganti kepala kambing, nanti habis sholat sama-sama kita cabut tanduknya, karena kambing bertanduk. Nah begitu sholat, tadi siapa yang ribut? Ini bi. Memang saya manggil istri saya, ini bi, ribut. Sini cabut tanduknya. Cabut tanduknya. Dia udah gak kambingnya. Memang sakit kalau dicabut tanduknya, maka jangan ribut supaya jangan keluar tanduknya. Jadi prospek pendidikan nggak usah takut marah, enggak. Kita memang ada harisnya mengarah ke sana. Kemudian setelah mangqara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, lalu memperhatikannya, fastasharahu, memperhatikan apa yang diperhatikan. Tentu dari segi perhatikannya, tentu muatan daripada ayat-ayat tersebut. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kalau Al-Quran bilang halal, ya sudah halal. Tapi kalau Al-Quran bilang haram, yang jangan laksanakan. Ini kan kadang-kadang kita kontradiksi dengan kehidupan Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita pergi ke barat, kita malah pergi ke timur. Al-Quran bilang biru, kita malah ngotot hijau. Al-Quran bilang haram, kita ngomong nggak haram. Kenapa Al-Quran harus kita paksa maunya kita? Padahal kita sudah sepakat bahwa Al-Quran jadi imam kita. Namanya imam, kita harus ikut imam. Takbiratul imam kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal. Jangan bantah. Kalau Al-Quran kita sepakat menjadi imam, maka jadikan Al-Quran itu sebagai satu-satunya media yang bisa membentuk kepribadian kita. Jangan dibantah. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kita sepakat menjadi Al-Quran sebagai imam kita, tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari kita tidak sepakat dengan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Jauh hari orang sudah mengatakan di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, suruhlah anak-anak perempuanmu dan istri-istrimu mengenakan jilbabnya pada waktu keluar rumah. Bolak-balik Ramadan dibaca Al-Quran, tapi setelah Ramadan tetap saja tidak pakai jilbab. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk pekerjaan setan. Maka tinggalkanlah supaya kamu beruntung. Ramadan ke masjid juga, tapi habis Ramadan tetap mabuk juga, dilanggar lagi Al-Qurannya. Jadi konsekuensi kita memang selamanya kan berproses. Iya, proses kita adalah menunggu proses kita dalam hal ketakwaan, dipanggil Allah mendekat dalam ketakwaan atau dipanggil Allah dalam kematian. Maka berpacu dengan ini. Umur kita kan masih muda, iya, tapi mati nggak mengenal muda. Kemudian para bapak ibu, saudaraku jamaah salat isya yang dimuliakan Allah, dalam hal membaca Al-Quran ada sebuah permisalan yang
sampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup indah. Baginda Nabi bersabda, "Masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an kama salul utroja, rihuha thayyib wa ta'muha thayyibun." Orang mukmin yang suka membaca Al-Qur'an ibaratkan buah jeruk utroja, baunya wangi, rasanya manis. Ini orang mukmin yang suka membaca Al-Qur'an seperti buah jeruk utroja, baunya wangi, rasanya manis. Artinya apa? Rasa di dalam hatinya manis, syiar di dalam kehidupannya ada. Dia akan menunjukkan bahwa yang dia baca tanamkan dalam hati, dari hati itu keluar prospek indah. Orang mukmin indah dalam hal pergaulan, dalam hal berkata dan bersikap. Ini orang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah jeruk utroja.